wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Ekonomi Kelompok 1 Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Anda Junaidi Haji Matsum, MPD, Ibu Sandra Fitriyawadani, MPD, dan Bapak Munawar Toharuddin, MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi terkait. Sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. You think it's easy? You think I don't want you? But there are mountains, and there are doors that we can walk. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul yang pertama, prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. A. Pengertian prinsip belajar. Prinsip belajar menurut Robert Hademis adalah komunikasi terbuka antara pendidik dan peserta didik, membawa peserta didik menjadi termotivasi untuk belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Hal ini dicapai melalui penyediaan contoh-contoh dan kegiatan praktik yang diberikan oleh pendidik melalui metode pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar adalah suatu interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat membangun semangat belajar yang bermanfaat bagi perkembangan pribadi mereka. B. Prinsip-prinsip belajar. Secara rinci, prinsip belajar umum dan belajar khusus dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum belajar. Prinsip-prinsip umum pembelajaran mencakup prinsip-prinsip yang telah umum digunakan dalam proses pembelajaran, seperti prinsip perhatian dan motivasi, prinsip keaktifan dan prinsip keterlibatan langsung. A. Prinsip perhatian dan motivasi. Prinsip perhatian mencakup tindakan memusatkan pikiran dan emosional secara fisik dan psikis terhadap suatu objek, sementara motivasi merujuk pada dorongan atau kekuatan yang mendorong peserta didik untuk melakukan suatu tindakan. B. Prinsip keaktifan dasar. Dari prinsip keaktifan ini berasal dari teori kognitif yang mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik secara sadar terlibat dalam kegiatan seperti mengolah dan mentransformasikan informasi yang diterima. Oleh karena itu, prinsip aktivitas ini menitikberatkan pada keterlibatan peserta didik secara optimal dengan tujuan mencapai hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. C. Prinsip keterlibatan langsung. Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena pembelajarannya mampu melibatkan peserta didiknya akan menghasilkan pembelajaran yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Prinsip khusus belajar. A. Prinsip belajar menyelidik. Belajar menyelidik mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan proses dan prosedur intelektual untuk menyelesaikan tantangan akademis maupun praktis yang dihadapinya. Dalam konteks ilmu alam, kemampuan ini sering disebut sebagai belajar menemukan, discover learning. Sementara dalam lingkup ilmu budaya, sering disebut sebagai belajar berkreasi, creativity learning. Prinsip ini diterapkan dengan mengurangi penjelasan atau ceramah oleh pendidik dan sebaliknya meningkatkan kegiatan penelitian baik secara mandiri maupun berkelompok oleh peserta didik. B. Prinsip belajar mandiri. Prinsip belajar mandiri berkaitan erat dengan konsep belajar menyelidik yang mencakup kemampuan mengarahkan dan mengontrol diri dalam memperoleh serta menggunakan pengetahuan. Keterampilan ini menjadi krusial karena keberhasilan dalam kehidupan diukur oleh kemampuan untuk bertindak dan berpikir secara independen, tanpa tergantung pada orang lain. Ada 2 cara menerapkan prinsip ini belajar mandiri. Yang pertama, dengan menggunakan program pembelajaran yang memberikan petunjuk bagi peserta didik untuk belajar sendiri
dengan bantuan minimal dari pendidik. Yang kedua, dengan melibatkan peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Prinsip belajar mencapai penguasaan. Prinsip belajar didasarkan pada keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki kemampuan untuk menguasai materi yang dipelajarinya. Sebelumnya, asumsi umum adalah bahwa tingkat pencapaian belajar peserta didik akan terdistribusi secara normal dalam kelompok tertentu. C. Pengertian asas pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah asas diartikan sebagai hukum dasar atau suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar. Sedangkan prinsip diartikan sebagai asas atau dasar yang dijadikan pokok berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran diartikan sebagai interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, asas-asas pembelajaran merupakan prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran merupakan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. D. Asas-asas pembelajaran. Beberapa asas pembelajaran beserta peta konsepnya. Yang pertama, asas peragaan. Peragaan merupakan metode yang digunakan oleh guru untuk memberikan penjelasan secara konkret terhadap konsep yang disampaikan, sehingga pesan tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh para peserta didik. Implementasi asas-asas peragaan dalam kegiatan pembelajaran menyangkut beberapa aspek. Penggunaan bermacam-macam alat peraga meragakan materi pelajaran melalui tindakan dan praktikum atau percobaan-percobaan membuat poster-poster, ruang eksposisi, dan lainnya. Menyelenggarakan karya wisata. Landasan psikologi di balik penerapan prinsip peragaan adalah bahwa suatu konsep akan lebih mudah diingat oleh siswa bila dipelajari melalui pengalaman langsung dan pengamatan secara langsung oleh anak itu sendiri. 2. Asas minat dan perhatian. Perhatian memiliki peran krusial dalam proses belajar. Tanpa perhatian, belajar tidak mungkin terjadi. Perhatian muncul ketika bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Minat dan perhatian memiliki keterkaitan yang erat. Seseorang siswa yang tertarik pada suatu materi akan menunjukkan perhatian terhadapnya. Meskipun kadang-kadang perhatian siswa dapat hilang jika tidak ada minat terhadap pelajaran yang diajarkan. Oleh karena itu, diperlukannya keahlian seorang guru untuk membangkitkan minat dan perhatian peserta didik. Untuk membangkitkannya, perhatian dan minat yang disengaja guru harus dapat menunjukkan pentingnya bahan pelajaran yang disajikan bagi peserta didik. Berusaha menghubungkan apa yang diketahui peserta didik dengan bahan yang disajikan. 3. Asas motivasi yang berasal dari bahasa Latin movere, yang artinya menggerakkan. Telah mengalami perkembangan makna. Motivasi adalah dorongan yang mendorongkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan semangat penuh. Motivasi intrinsik terjadi ketika dorongan berasal dari diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik melibatkan dorongan dari luar. Contoh dari motivasi intrinsik adalah ketika peserta didik dengan tekun berusaha untuk memahami materi yang diajarkan. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik dapat diberikan oleh guru, celaan dan hukumannya. Dapat merusak jiwa peserta didik dan dapat menimbulkan kekecewaan dalam diri peserta didik dan perasaan dendam. Implementasi prinsip belajar dan asas pembelajaran. Implementasi prinsip belajar dan asas pembelajaran membutuhkan keterlibatan aktif guru, pemahaman mendalam tentang siswa, dan adaptabilitas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam. Langkah-langkah ini dapat membentuk pengalaman pembelajaran yang holistik dan mendukung pertumbuhan peserta didik. Yang pertama, pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenali adanya isyarat, tanda, atau petunjuk yang menunjukkan implikasi terhadap perubahan perilaku. 2. Pembelajaran untuk belajar rangkaian. Belajar rangkaian merujuk pada proses pembelajaran yang timbul dari interaksi berbagai proses stimulus respons. 3. Pembelajaran untuk belajar konsep. Belajar aturan mencakup proses pembentukan prinsip atau aturan melalui pemanfaatan serangkaian fakta,
data, peristiwa, dan pengalaman yang sudah dikenal atau dialami sebelumnya. A. Pengertian paradigma alternatif pembelajaran. Istilah paradigma alternatif pembelajaran dirumuskan Trianto 2014 dari halaman 9-10 sebagai suatu pendekatan atau kerangka kerja yang berbeda dari paradigma tradisional dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menekankan pergeseran dari model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru dan pembelajaran berbasis kelas menuju model yang lebih berfokus pada siswa sebagai pembelajaran aktif. Beberapa ciri khas dari paradigma alternatif pembelajaran antara lain melibatkan partisipasi aktif siswa, penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif, penekanan pada pemanfaatan konsep dari hafalan, serta penerapan teknologi dan media modern untuk mendukung proses pembelajaran. Tujuan dari paradigma ini adalah untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam, keterampilan kritis dan kreativitas siswa sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. B. Urgensi paradigma alternatif pembelajaran. Khotimah 2018 dan Nurbaiti 2021 mengemukakan urgensi dan beberapa alasan mengapa paradigma alternatif diterapkan dalam pembelajaran modern, yaitu yang pertama, paradigma alternatif mempromosikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sistem pendidikan dengan berfokus pada pemahaman bahwa setiap individu belajar dengan cara yang berbeda. Yang kedua, paradigma alternatif menekankan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Hal ini berarti lebih dari sekedar mentransfer informasi dari guru ke siswa, melainkan melibatkan siswa dalam proses belajar mereka sendiri. Yang ketiga, paradigma alternatif mendorong inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum dengan terbuka terhadap ide-ide baru dan pendekatan kreatif. Pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. C. Paradigma tradisional dan paradigma alternatif. Perbedaan akan dilihat dari segi peran guru, prinsip-prinsip, kurikulum, metode pengajaran, sistem evaluasi, dan hasil pembelajaran. Nah, pilihan antara keduanya, apakah akan menggunakan paradigma tradisional atau alternatif? Nah, sangat bergantung pada tujuan pendidikan, konteks sosial, dan nilai-nilai pendidikan yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi, model pelajaran alternatif. Dari paradigma pembelajaran muncul dan dikembangkan model pembelajaran. Model pembelajaran yang dikembangkan dari paradigma alternatif menawarkan pendekatan yang inovatif dan berbeda dari tradisi pendidikan konvensional. Menurut Trianto 2007, Mithusada 2021, dan juga Nur Khalifah 2023, mengemukakan bahwa model pembelajaran alternatif yang memiliki dampak positif dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, model itu menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata melalui proyek praktis. Nah, terus yang kedua itu Montessori. Nah, pendekatan Montessori ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri. Terus yang ketiga itu pembelajaran berbasis game. Nah, model ini tuh memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Teknologi dalam paradigma alternatif pembelajaran. Nah, teknologi ini memainkan peran yang semakin penting dalam pembelajaran di era modern. Nah, beberapa alasan mengapa teknologi sangat penting dalam konteks pembelajaran yang dikemukakan oleh Nurbaiti 2021, Herdiana 2021, dan Nur Khalifah 2023. Sebagai berikut. Untuk yang pertama itu akses ke informasi dari sumber belajar teknologi. Nah, sini memungkinkan akses mudah ke sumber daya pembelajaran online, buku digital, artikel, dan materi pendidikan dari seluruh dunia. Nah, terus yang kedua itu pembelajaran jauh-jauh dan e-learning. Nah, teknologi memfasilitasi ini tuh pembelajaran jauh-jauh atau online learning dan e-learning itu memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, terus tuh yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa
Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, nah seperti perangkat lunak interaktif dan platform. Nah, pembelajaran berbasis game itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa juga. Nah, terus yang F, blended learning sebagai model alternatif pembelajaran abad 21. Penelitian blended learning memiliki variasi yang beragam. Menurut Turner 2003 menyatakan bahwa blended learning memberikan kesempatan untuk menggabungkan inovasi dan kemajuan teknologi dari pembelajaran online dengan interaksi dan partisipasi dalam pembelajaran tradisional. Nah, sedangkan menurut Bong dan Graham 2007, blended learning adalah titik temu antara pembelajaran tatap muka tradisional dan lingkungan pembelajaran komputer. Nah, sedangkan menurut Sharif 2013 menjelaskan bahwa blended learning adalah kombinasi terpadu dari pembelajaran tradisional dengan pendekatan berbasis online. Nah, salah satu elemen dalam blended learning itu adalah tatap muka. Nah, sementara elemen lainnya adalah penyampaian materi jarak jauh melalui perangkat teknologi. Nah, dengan demikian, blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan pertemuan tatap muka di kelas dengan kegiatan terintegrasi yang difasilitasi dengan komputer, internet, dan media pembelajaran lainnya.